Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 73. Kembalikan anakku, atau aku akan mengirim salinannya ke kantor berita. Dan membuka semua jati dirimu sehingga seluruh dunia tahu. Kisah seorang pengusaha yang berselingkuh dengan seorang PL rendahan, dan memilih meninggalkan istri sahnya yang tengah mengandung. Ancamnya, terdengar tak main-main. Satria terkekeh, dia merebahkan punggungnya pada sandaran kursi. Kamu pikir kamu siapa, hingga berani mengancamku dengan drama bodoh semacam itu? Aku tahu kamu punya segalanya, aku pun tahu kamu bisa melakukan apapun. Tapi setidaknya aku juga tahu, kalian akan hancur ketika namamu tercoreng di mana publik. Sudahi drama konyol ini, Lara, sebelum kamu menyesal. Lagi pula mereka akan bertanya-tanya siapa yang sedang diberitakan, aku tidak dikenal publik, kamu tahu? Ujar Satria meledos. Segera, setelah semua ini aku kirimkan, aku yakin namamu akan kembali berada di mesin pencarian. Dan semua hal tentangmu akan muncul ke permukaan tanpa bisa dicegah, tidak peduli berapa kuat kekuasaanmu. Satria masih menyeringai, lakukanlah sesuka hatimu, Lara. Tapi kamu pun akan lebih hancur dari sekarang, ijar pria itu menegakkan tubuhnya. Sayang, tolong ambilkan semua berkas yang ada di lemari di bawah pakaianku. Ujar Satria melirik ke arah Sofia yang dari tadi menyimak. Perempuan itu menurut, dia segera mencari barang yang dimaksud suaminya. Yang berada di laci tersembunyi, di bagian bawah lemari pakaian Satria, yang tak pernah diketahuinya selama ini. Setumpuk amplop coklat berukuran besar yang tersusun rapi di dalam, yang entah apa isinya. Lalu Sofia segera keluar dan menyerahkan amplop-amplop tersebut. Satria menerimanya, lalu setengah menjatuhkannya ke atas meja, di mana Lara melemparkan amplop yang dibawanya tadi. Jika kamu memiliki satu atau dua berkas, maka aku juga memiliki puluhan berkas semacam itu, yang berisi tentang segala tindak tandukmu selama kita menikah. Dan jika aku diberitakan berselingkuh dengan seseorang, lalu meninggalkanmu untuk menikahinya, maka kamu akan diberitakan bermain dengan banyak laki-laki, dan kabur begitu saja setelah segala kecuranganmu terbuka olehku. Ujar Satria, kembali menyandarkan punggungnya di kepala kursi. Lara terdiam dengan mulut menganga. Dia tak menyangka sedikit pun, dengan apa yang dilihatnya di depan mata. Bukankah kita impas? Kamu berpikir untuk membawa ini ke ranah publik yang tidak tahu apa-apa? Untuk apa, Lara? Untuk menyongsong kehancuranmu yang lebih dari ini? Bayangkan, berapa lama wajahmu akan terpampang di layar televisi nasional. Dan majalah-majalah gosip dengan pemberitaan, yang akan lebih terfokus pada perselingkuhanmu daripada yang aku lakukan? Itukah yang kamu inginkan? Kamu lebih senang terkenal dengan cara seperti itu? Dicemooh dan dicaci seluruh dunia? Lara masih terhenyak. Aku tidak ada masalah dengan itu, aku masih bisa berlindung dari segala yang akan kamu lakukan, dan kami akan tetap bersama. Tapi kamu? Kini dia mencondongkan tubuhnya lagi ke arah Lara. Kamu benar-benar sendirian, Lara. Kamu pikir aku akan membiarkan semua ini berlalu dengan mudah bagimu? Kamu salah, aku memang diam selama ini, membiarkanmu berbuat sesuka hatimu. Aku tidak peduli, selama kamu tidak mengusik apa yang aku miliki. Tapi sekali saja kamu berani mengusikku lagi, maka aku tidak akan segan untuk menghancurkan kamu dengan tanganku sendiri, hingga kamu merasa menyesal telah hidup dan berhadapan denganku. Ujar Satria masih merendahkan suaranya. Rahang Lara mengeras, giginya gemeletup. Kalian. Aar gerg. Lara menggeram, kemudian dia segera pergi dari tempat itu dengan langkah yang menghentak. Hening. Dua orang penghuni apartemen itu sama-sama diam membeku. Sofia masih mencerna kejadian yang berlangsung di depan matanya. Satria meraih ponsel yang terletak di meja, lalu menghubungi Arfan. Persiapkan semua orang untuk membungkam berita apapun, yang mungkin akan keluar sebentar lagi. Ujar Satria kepada orang di seberang sana. Lalu panggilan pun diakhiri. Satria mendongak ke arah Sofia yang masih berdiri di samping sofa. Kemarilah, ujar Satria mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada perempuan itu untuk mendekat. Sofia menurut.
Kamu baik-baik saja? Katanya, kini suaranya berubah lembut. Sofia mengangguk. Lihat, betapa keserakahan telah mengubah seseorang, seperti Lara menjadi pribadi yang buruk. Satria menarik istrinya untuk duduk di sampingnya. Tapi semua ada pemicunya bukan? Dia juga berubah karena terpicu sesuatu. Dan aku mendengar dengan jelas. Tidak heran jika dia akan menjadi sangat membenci aku, karena itulah yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Ujar Sofia menundukkan kepalanya, dengan jari-jarinya yang saling mengait di atas pangkuannya. Satria mengulurkan tangannya, dan meraup wajah tirus itu, sehingga terangkat dan pandangan mereka bertemu. Segala sesuatu memang ada pemicunya. Tapi jika kamu kuat, maka kamu tidak akan terpengaruh dengan apapun. Kamu akan berdiri teguh di tempatmu berpijak, dan mencapai segala yang kamu inginkan dengan cara yang baik. Aku pernah ada di posisi itu, ketika berada dalam kesulitan dan tidak tahu jalan mana yang harus kupilih. Dan aku memilih jalan mudah untuk menyelesaikan masalahku dengan kamu tahu sendiri kan? Satria mengangguk pelan, yang penting dirimu yang sekarang. Tidak usah mengingat apa yang sudah berlalu, karena semua tidak akan bisa kamu balikan ke awal. Sofia terdiam, namun kemudian dia tersenyum. Ingat di sini ada masa depan kita. Ujar Satria menurunkan tangannya, untuk menyentuh perut istrinya yang masih rata. Perjalanan kita masih panjang, untuk mengurus dan membesarkan dia sebaik yang kita bisa. Membuatnya tumbuh menjadi orang baik yang berguna bagi semua orang. Maukah kamu membersamaiku, untuk membangun kembali masa depan kita yang pernah tertunda? Tanya Satria terus menatap wajah cantik di hadapannya. Sofia mengangguk sambil tersenyum. Maka tidak ada lagi yang akan aku pinta selain selamanya hidup denganmu. Ujar Satria, menarik tubuh semampai itu agar merapat kepadanya, dan merangkulnya seerat mungkin. Satria terus menempel pada tubuh Sofia yang tengah bersiap di depan cermin. Pria itu terus saja mengganggu istrinya sejak subuh tadi. Dia bahkan kembali mengganggunya, setelah perempuan itu membersihkan diri. Lepas dulu, astaga. Ini kapan selesainya kalau begini terus? Sofia menggerutu, ketika tangan nakal suaminya terus menyentuhnya. Satria terkekeh, dan terus menciumi tengkuk Sofia yang masih terekspos, karena rambut basahnya tergulung di atas kepala. Sayang, bukannya kamu harus pergi bekerja? Ini sudah siang. Ujar Sofia, berusaha melepaskan tangan besar Satria dari dadanya. Aku kan pemilik perusahaan itu, aku bebas datang dan pergi kapanpun aku mau. Ujar Satria berbisik di telinganya, membuat tubuh perempuan itu meremang. Oh iya, aku lupa. Kamu adalah bosnya. Haha, menahan tangan Satria yang kembali merayap, berusaha menarik tali batrobe yang dipakainya. Sayang. Sofia menahan napas ketika tangan itu berhasil menyelinap ke dalam, meremat lembut gundukan miliknya. Ujung hidung Satria terus menelusuri tengkuk lembut itu, mengecupinya seakan dia tidak pernah puas melakukannya. Dikta harus sekolah. Keluh Sofia, berusaha tak terpengaruh sentuhan nakal Satria pada tubuhnya. Bukankah dia sekolah siang? Uar pria itu masih saja menggodanya. Iya, tapi jarak dari sini ke Bandung kan lama, dia harus bersiap. Dengus Sofia akhirnya berhasil membuat suaminya berhenti. Satria mendengus kesal kesenangannya terganggu. Dengan gemas dia kembali meremat benda kenyal dalam genggamannya, membuat si pemilik benda itu memekik. Au! Sakit! Keluh Sofia merengek. Satria terkekeh, lalu dia melepaskannya. Aku akan memindahkan Dikta, biar dia sekolah di sini saja. Jadi kalian tidak harus repot seperti ini. Ujar Satria mencoba menjauhkan diri, memberi kesempatan bagi istrinya untuk mengenakan pakaiannya. Tidak, jangan dulu. Kenapa? Satria menjengit. Tanggung, nanti saja setelah ujian kenaikan kelas, ujar Sofia berpakaian dengan cepat, lalu menyisir rambut basahnya. Di tempat lain, Arfan duduk di bagian depan mobilnya. Pagi-pagi sekali, pria 30 tahun itu sudah berada di kawasan sebuah kos-kosan yang cukup besar di tengah kota, beberapa blok dari kantor tempat dia bekerja. Sebatang udut yang dia sulut sudah dia hisap habis hampir setengahnya. Seorang gadis berbadan mungil terlihat keluar dari dalam area. Dia tertegun, kala mendapati Jaguar Silver yang terparkir,
persis di depan gerbang kos-kostannya. Dengan seorang pria tampan bersetelan rapi, yang duduk santai di bagian depan mobil itu. Mitha berjalan pelan menghampiri, dengan senyum yang perlahan terbit di sudut bibirnya. "Mas, sedang apa di sini?" Tanya Mitha menyapa lebih dahulu. "Menjemput kamu," jawab Arfan, dengan tatapan yang memindai gadis manis itu. Hari itu, Mitha memakai setelan kerja seragam berwarna coklat polos. Dengan rambut dicepol ke atas, membuat leher kecilnya terekspose dengan jelas. Sekali lagi, Arfan merasakan ada desiran halus di dalam hatinya. Sudah seminggu gadis itu bekerja sebagai resepsionis utama di kantor Satria. Dan ini pertama kalinya Arfan menjemput dia secara khusus. "Sudah sarapan?" tanya Arfan, lalu menjatuhkan uduk dari tangannya, kemudian menginjaknya hingga pendar pada benda tersebut padam. Mitha mengangguk. "Sudah," jawabnya pendek. Pria itu bangkit, kemudian berjalan ke sisi kiri dan membuka pintu penumpang. "Ya sudah," Arfan menggendikan kepala, memberi isyarat kepada gadis itu untuk masuk ke dalam mobil. Mitha terdiam sebentar, namun kemudian dia menurut. Berjalan ke arah mobil lalu masuk ke dalam. Arfan memutar lagi ke arah kursi pengemudi, setelah yakin menutup pintu penumpang rapat-rapat. Dan segera membawa mereka pergi dari sana. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanya Arfan memulai pembicaraan. "Baik, Mas." "Ada kesulitan?" sambungnya. Mitha menggeleng, sedikit. "Tapi masih bisa kok, sambil belajar juga." "Ya, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Di sana semua orang bekerja dengan cepat." "Iya, Mas." Lalu hening lagi. Mereka kembali sibuk dengan pikirannya masing-masing. Mobil berhenti di depan gedung perkantoran berlantai 20 itu, bersamaan dengan mobil hitam milik Satria yang juga baru saja tiba. Mereka turun. Tampak gadis kecil berseragam merah putih, turut mengikuti Satria turun dari mobil miliknya. "Ah, anak itu lagi." Dengus Arfan terdengar menggumam. Mitha melirik sekilas. "Pagi, Pak." Pria itu menyapa atasannya terlebih dahulu. Pagi." Jawab Satria dengan senyum yang tak biasa. Wajahnya terlihat ceria. Sementara Mitha hanya menganggukkan kepalanya pelan. "Om Arfan?" panggil Dikta melambaikan tangannya. "Hai, Dikta." Dia mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil itu. "Hari ini Om Arfan ganteng, Tante Mitha juga cantik, SIP." Ujar Dikta mengacungkan dua jempolnya ke atas. Satria terkekeh, lalu menganggukkan kepalanya mengamini celotehan anak itu. Ya, cocok kan?" "Iya, cocok Pih, ganteng sama cantik." "Apa sih?" Arfan salah tingkah, sementara Mitha tersipu dengan wajah yang merona. "Saya duluan, Pak, Mas." Gadis itu berpamitan, dengan tergesa masuk ke dalam gedung, dan segera mencapai meja resepsionis di tengah ruangan lantai 1 itu. "Nah, Dikta sekarang ke Bandungnya sama Pak Amir, ya? Nanti Jumat sore dijemput lagi," ujar Satria beralih pada gadis cilik itu. Dikta mengangguk, lalu meraih tangan Satria dan menciumnya dengan takzim, hal yang sama dia lakukan kepada Arfan. "Kenapa nggak Om Arfan Pih?" tanya dia mendongak. "Om Arfan sibuk," Arfan segera menyela. Dikta mengerucutkan bibirnya dengan imut. Padahal kalau Om Arfan yang antar di jalan tuh seru, Dikta ada teman ngobrol. Dikta kan mau curhat sama Om Arfan, kalau Pak Amir MAH diem terus. Ujar anak kecil itu, sambil kembali masuk ke dalam mobil hitam milik Satria. "Bukan ngobrol, tepatnya kamu yang bicara terus, Dikta." Ujar Arfan menyahut, yang kemudian membuat gadis kecil itu menjulurkan lidahnya, kemudian tertawa sebelum Pak Amir menutup pintu mobilnya. Arfan menggelengkan kepala. Satria menyaksikan interaksi di depan matanya. "Dia cerewet sekali, Pak," katanya, saat melihat ekspresi atasannya. "Memang, dia persis seperti ibunya waktu kecil." "Telingaku sampai pengang kalau mendengar dia bicara," ujar Satria terkekeh. Dan dua pria dewasa ini pun berjalan beriringan menuju lift. "Bau apa ini?" tanya Satria ketika mereka sudah berada di dalam lift. "Maaf, Pak,"
Arfan menjengit. Kamu mencium sesuatu? Baunya sangat tidak enak. Ucap Satria lagi, menutup hidung dengan tangannya. Tidak, Pak. Saya tidak mencium bau apapun, jawab Arfan celingukan. Satria mencondongkan tubuhnya dan mengendus seperti anjing pelacak, lalu berhenti ketika indera penciumannya menemukan bau yang dicarinya. Parfum apa yang kamu pakai? Katanya, kini wajahnya tidak enak dilihat. Yang biasa saya pakai setiap hari, Pak. Kenapa? Baumu sangat tidak enak. Membuatku mual. Satria mundur menjauhi asistennya, dengan tangan yang masih menutupi hidung mancungnya. Maaf Pak. Arfan mengerutkan dahi. Kamu sangat bau, Arfan? Bau? Arfan mengendus dirinya sendiri, tidak ada yang aneh. Dia sudah mandi, pakaiannya baru, dan dia memakai parfum yang biasa dipakainya setiap hari. Menyingkirlah dariku. Baumu membuatku mual. Delu Satria mengulangi kata-katanya. Bersambung.